semuanya, selamat datang kembali di Link Space Podcast by Link Produktif. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cabang-cabang dari digital marketing ya teman-teman. Yaitu tentang affiliate marketing, cuan tanpa produk sendiri. Tentunya sekarang saya bahas ini nggak sendirian, sudah ada Kak Rohyuli sebagai narasumber langganan kita. Bukan narasumber, nanti ini setiap hari akan ada juga sih. Si Amin diusahakan ya. Jadi untuk sekarang Kak Rohyuli itu perannya dosen aja ya, dosen harian kita. Oke Kak, jadi kita mau bahas tentang affiliate marketing nih Kak. Oke, affiliate marketing ya. Nah itu tuh apa sih Kak sebenarnya konsep affiliate marketing dan kenapa banyak diminati orang-orang? Betul banget Kak Eda. Bahkan saya sendiri juga jadi seorang affiliate nih Kak. Oh iya, affiliate apa? Affiliate di Shopee gitu kan. Nah itu. Oh bukan ini kucing. Itu beda lagi. Itu bukan affiliate. Itu mainan saya. Gitu kan. Okay. Tapi nggak bahas itu kan. Nanti ya itu nanti ada sesinya gitu. Oke. Jadi semua hal saya kerjain gitu. Ya gitu, masalah hasil itu bonus gitu kan. Karena apa yang saya bicarakan itu kan harus real ya Kak ya. Gitu. Nah affiliate marketing ini nih Kak, ya saya memang senang gitu kayak ketika jadi affiliate marketing, karena ketika orang tidak beli pun mengklik saja itu masuk dalam notif gitu ya, memang tidak langsung dapat cuan gitu kan, tapi dapat notif sesuatu kan, wah senang gitu kan. Kayaknya affiliate itu oversharing banget gak sih? Klik doang ada notifnya. Oke. Gitu. Iya. Nah, dalam artian muncul kan, wih jadi satu di siapa nih yang ya programnya siapa lah ya, yang penting muncul gitu kan gitu. Nah yang dimana affiliate marketing ini memang kenapa banyak disukai gitu kayaknya, karena dia menjualkan produk orang dengan hanya kita membagi link share-nya saja gitu kan kayak. Dan verifikasinya pun sama gitu. Sama kayak yang dapat uang gitu kan ya. Iya. Itu yang dimana harus ada pengatikan verifikasi biodata juga. Benar. Kayak seperti itu. Nah kemudian komisinya juga itu lumayan. Benar. Biasanya kan kayak kita tuh dengar komisi itu di agen asuransi. Kalau sekarang komisi udah ada di retail. Nah, gitu. Kenapa? Tadi itu kan. Kita udah zamannya juga digitalisasi. Benar. Sekarang udah banyak produk-produk yang saling inovasi gitu kan, saling inovatif yang sehingga berkaitan dengan perannya pasar gitu kan kayak gitu. Dan juga nyata kita bisa disebut di wilayah kita gitu kan ya, kayak itu memang kayak seperti adanya TikTok affiliate, ada juga Shopee affiliate, gitu kan ya, kayak yang sering selalu ya kayaknya para penonton itu udah menjadi afiliator yang sukses. Iya sih kan? Kayaknya mah minimal udah nyoba pernah gitu, yang udah luar biasa gitu. Nah, dari review produk gitu kan kayak, kemudian ada orang yang beli, di situ dapat komisi gitu kan kayak. Nah kemudian kalau misalkan affiliate-nya itu affiliate penggunaan Shopee gitu kan, itu kita bisa share juga linknya tuh masuk ke dalam Instagram kita gitu kan. Ada juga yang mungkin berkaitan dengan di edit video gitu kan, contoh baju yang saya pakai nih gitu kan. Nah itu misalkan di video kan ada di bio link saya nomor berapa gitu kan. Nah itu supaya ngasih alamat bionya linknya itu pas gitu kan. Makanya kita lebih mereferensinya kan menggunakan nomor sih, dibandingkan misalkan link tautan baju ABCD linknya bla 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 gitu. Itu agak sulit juga ketika di search gitu kan kayak seperti itu. Jadi
masih lebih cepatnya, masih enaknya itu mungkin bisa dengan nomor aja, nomor Bener. video gitu kan, Bener. kayak seperti itu gitu. Dan kenapa sih banyak minati gitu kan? Karena yang pasti tanpa adanya stok. Iya. Bener nggak kayak gitu? Iya. Kita nggak usah bikin capek-capek, bikin produk dan sebagainya, tapi kita udah bisa jualan gitu kan ya kan. Kemudian yang kedua, tanpa ngurusin pengiriman. Bener sih, nggak usah repot-repot ekspedisi. Repot kita packing kirim ke JNE, packing kirim ke JNT, packing kasih resi dan lain sebagainya. Bener. Nah, kita nggak perlu capek, yang capek siapa? Yang capek ownernya guys. Gitu. Bener. Dan juga kita bisa buatnya di handphone gitu. Kita bisa mengaplikasikannya di handphone. Ini mana ya bagus lah untuk para kamu yang boleh kasar nggak nih kak? Nggak boleh. Wah, saya nggak ikutan. Hai kamu yang masih belum ada penghasilan, boleh ikut affiliate gitu. Ayolah teman-teman gitu kan. Jadi ya kata istilahnya sekarang tuh bisa gitu kan. Dalam artian dengan kegabutan yang nggak ada. Kegabutan yang hakiki. Gitu. Nah kita lanjut nih kak ke pertanyaan yang kedua tentang skill kak. Skill apa sih yang paling penting yang harus dimiliki oleh affiliate marketing supaya bisa konsisten mendapat uang nih kak dari affiliate itu? Iya betul. Apa? Iya pak. Ya jelas. Udah masih mulai kan? Oke. 3, 2, 1. Oke kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yaitu skill apa sih kak yang paling penting yang harus dimiliki supaya affiliate marketing itu konsisten dapat uang? Iya kayaknya. Memang ketika kita persiapan untuk menjadi seorang affiliate itu harus bersikap jujur kan? Karena affiliate ini kan sangat rawan. Kenapa sangat rawan? Karena ketika orang mendapatkan link gitu kan, link bio ataupun link yang memang dia klik, ini link terpercaya nggak sih? Makanya harus ada edukasi berkaitan dengan konten gitu kan. Yaitu skillnya utamanya adalah cara dia membuat konten yang dapat dipercaya oleh orang lain gitu kan, dan juga harus readable sesuai dengan apa yang dia upload gitu kan ya, kayak dengan produk-produknya kayak gitu, dan terlihat dipakai sendiri gitu kayak contohnya berarti kita harus beli dulu, kita konsumsi gitu kan, kalau misalkan makanan, kalau minuman, kalau obat gitu kan, kalau baju ya kita pakai kayak gitu kayaknya gitu. Iya sih ya, jadi harus jujur gitu kan affiliate itu. Oke kak, lanjut nih kak. Kesalahan apa sih kak yang sering dilakukan oleh affiliate pemula, yang mana supaya para afiliator nih ya di luar sana nggak melakukan hal yang sama lagi? Betul kayaknya. Kesalahannya itu adalah gini kayaknya. Sama kayak seorang content creator yang dimana dia harus membuat jadwal konten tentang produk yang dia dia pasarkan gitu kan. Sama kita menjadi seorang afiliator, kita harus konsisten gitu. Nah makanya di dalam marketplace gitu kan ya, kayak yang di Shopee tersebut kan, kalau dia Shopee affiliate ya, ada namanya afiliator program yang dimana di dalamnya itu sama ada verifikasinya juga gitu kan ya, kayak kemudian ketika dia milih dia mau jadi afiliator apa nih, kesehatan kah gitu kan, fashion kah, minuman kah gitu kan, makanan apa gitu kan, kemudian apakah tentang pertanian, peternakan gitu kan.
yang dimana di situ akan muncul juga produk-produk yang sesuai dengan konteks afiliator program tersebut gitu kan. Contoh saya milihnya kesehatan, yang muncul di dalam dashboardnya gitu kan, dashboard afiliat saya itu adalah makanan ataupun produk-produk kesehatan semua gitu kan. Mau baju olahraga masuk ke dalam ini ya, bukan hanya fashion tapi memang di situ digunakan untuk menjaga badan supaya tetap stabil ketika olahraga gitu kan ya, kayak seperti itu. Atau misalkan ada ikat pinggang olahraga kayak gitu. Nah kemudian ada juga mungkin vitamin kayak gitu, nah seperti itu. Nah promosinya itu harus sesuai dengan itu gitu ya, ada di dashboard itu. Kita sebenarnya tinggal ngikutin yang ada di tampilan dashboardnya saja gitu kan ya kayak. Nah sehingga yang dipromosikan itu tetap sesuai gitu kan ya kayak, ataupun continue sesuai yang apa namanya, apa yang dia lakukan, apa yang diedukasikan gitu kan, dan juga kita memasarkannya gitu kan ya, seperti itu. Dan kesalahannya itu adalah produknya selalu gonta-ganti gitu kan, gitu. Produknya selalu gonta-ganti. Besok misalkan skincare, besoknya lagi misalkan becak, besoknya lagi misalkan kendaraan maksudnya kan gitu ya. Nah, besoknya lagi alat dapur. Nah itu kan tidak konsisten gitu ya, gitu. Jadi tidak fokus gitu ya. Akibatnya ini aku nih bener apa enggak sih gitu, sesuai atau tidak enggak sih? Bodoh. Gitu. Iya sih. Dan juga khawatirnya tidak digunakan juga sama mereka gitu. Nah makanya kebanyakan ketika membuat konten affiliate biasanya dia check out dulu gitu kan. Ketika check out datang di unboxingnya di videoin kan kadang-kadang ya. Kemudian benar-benar dilihat itu, tunjukin mereknya gitu kan. Kemudian dilihatkan fungsinya kayak gitu. Nah itu semua supaya benar-benar oh iya datang, oh iya sesuai yang dia klik itu. Bila perlu ada konten apa namanya, tata caranya gitu, sehingga orang juga ketika mengklik link bio-nya gitu, ketika pesannya gitu, yang pasti ketika suruh bayar ya itu udah pasti udah tahap bayar gitu kan, yang seperti itu sampai produk itu siap dipesan kayak gitu kayak, dan itu pasti yakin gitu kan 100% orang akan melakukan caranya gitu kan, dan akan tertarik juga cara untuk belinya seperti itu, dan pasti akan dapat komisi dari situ. Itu tujuannya kayaknya ya. Itu adalah komisi. Gitu. Oke, jadi kesalahannya itu biasanya ini ya, afiliator itu produknya jualan ganti-ganti. Nah harusnya konsisten dulu nih, seminggu misalnya mau kena, seminggu kemudian baru baju bola gitu, maksudnya kayak dikonsistensikan, terus juga dikasih tutorial order lah ya. Iya, tutorial order gitu, supaya kita yang mau beli itu mudah gitu, nggak bingung saya mau beli tapi gimana ya cara belinya gitu. Nah bila perlu kan di dalam kontennya ataupun grafisnya itu ada gitu, klik nomor bio link ini, nomor di bio ini, nomor ini kayak gitu. Gitu, karena pada dasarnya kan affiliate itu jualan konten konsistensi. Jadi ada tiga kan, ya affiliate itu jualan, menjual kepada orang kan, gitu kan. Konten, ya kita membuat kontennya, edukasinya dong, gitu. Konsistensi ya harus konsen gitu kan, produk apa yang kamu jual sih gitu kan, gitu. Kayak gitu kayaknya. Kita emang topik affiliate itu seru sih, karena ya gimana ya, dia itu bisa bikin kita dapat uang, tapi nggak perlu capek apa namanya beli barang baku, atau misalnya memproduksi barang, mengirimkan barang, tinggal pasarin aja terus dapat komisi. Betul. Cuan akan datang gitu kan, itu jangan apa, fokus, sabar, mau belajar gitu kan, gitu. Bisa ya Pak buat teman-teman yang mungkin
belum ada penghasilan. Iya, betul. Segera memulai affiliate marketing. Iya, ayolah kita bareng-bareng gitu kan ya. Jadi seorang afiliator gitu kan ya kayak gitu. Karena memang misalkan ada yang nanya ya gitu kan, Anda bekerja apa sih sebagai afiliator itu seorang digital marketing gitu kan? Emang itu masuk ke dalam tahap bekerja kan? Iya. Masuk gitu kan dengan catatan ini sumber BPS yang menyebutkan gitu kan, yang dimana dengan 1 jam yang konsisten gitu kan selama sehari gitu kan, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, selama seminggu itu sampai maksudnya sampai lebih dari ataupun 40 jam lah gitu kan ya. Nah itu udah termasuk dibilang bekerja gitu kan ya, itu ya gitu. Kalau misalkan minimalnya 1 jam berarti apa? Harus berarti 7 jam selama seminggu kayak gitu kan ya, seperti itu. Karena biasanya apa? Itu harus pas dan harus tepat gitu kan ya, seperti itu. Nah ketika kita ngedit, ketika kita ngopi link gitu kan, kopi dari Shopee gitu kan, mentautankannya gitu kan, nah itu pasti gitu kan ya teman-teman ya. Itu insya Allah dengan sabar, dengan tekun itu akan mendapatkan penghasilan gitu kan, seperti itu. Karena banyak juga dari affiliate itu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Benar, bahkan disangka pesugihan juga ada. Karena dia aja di rumah doang, bikin beli lemari gitu kan. DP Pajero. Nah, di rumah aja DP Pajero ya. Iya, bisa terus beneran ada yang kayak gitu. Ternyata ya kayak luar biasa gitu. Iya. Oke Kak, terima kasih banyak. Siap. Hari ini. Semoga sehat selalu dan besok datang lagi ke sini ya. Iya. Oke. Terima kasih. Bye bye.